Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya di perkuliahan terakhir, saya akan membahas tentang soal kuis 4 ya, yang terakhir, terutama soal tentang kualitatif yang sempat banyak menanyakan kok sepertinya ada data yang kurang. Oke, kita buka dulu. Nah, ini ada kalau nggak salah ada beberapa varian soal ya yang bisa jadi berbeda. Nah, saya akan hanya membahas satu, tapi proses pengerjaan yang kira-kira sama dengan yang lain. Oke, dalam soal satu dikatakan dalam proses pembuatan permen, larutan sukrosa pekat dalam air harus ditekan sampai suhu mencapai 133. Jadi air mendidih pada 133. Sukrosa merupakan elektrolit, ya, Kf sekian. Oke. Dari sini informasi apa yang kita peroleh? Pertama adalah titik didih air boiling point itu adalah 133 derajat. Ini adalah larutan ya. Jadi boiling point dari larutan adalah 133 derajat Celcius. Terus dikatakan non elektrolit. Ini informasi penting aja. Terus diketahui Kf air untuk beku ya, itu 1,86. Terus kemudian Kb air 0,51, mm air 18, mm dari sukrosa adalah 180. Nah, kemudian kita tanya molalitas dan fraksi mol. Kemarin itu banyak pertanyaan gimana cara hitung fraksi mol, molalitas, padahal tidak ada data massa di situ. Karena kalau kita lihat persamaan molalitas itu kan sama dengan mol sukrosa dibagi dengan massa air dalam kilo. Sedangkan di sini tidak ada data itu. Nah, tapi kita ingat bahwa di sini ada titik didih larutan. Nah, kita tahu air murni harusnya mendidih pada 100 derajat. Jadi titik didih dari air murni itu adalah 100 derajat. Berarti ada selisih sini. Selisih ini kita kenal sebagai delta TB. Nah, kita tahu ada hubungan antara delta TB dengan molalitas. Yaitu delta TB sama dengan KB kali M kali I. Nah, delta TB-nya berapa? Ya tinggal 133 dikurangi 100 derajat Celcius. Ya, larutan dikurangi murninya karena dia kenaikan. KB-nya ada 0,51. Ya. Kemudian di sini juga ada molalitasnya. Ini kita cari. Kemudian I-nya, nah karena dia elektrolit maka I-nya akan sama dengan 1. Ya, I ini akan sama dengan 1 karena dia non elektrolit. Nah, dari sini kita tahu bahwa 33 sama dengan molalitas dikali 0,51. Nah, M-nya adalah, ya tinggal kita kali saja, kita bagi seperti biasa. Kita gunakan kalkulator, yaitu adalah 33 dibagi 0,51, 64,7. Di sini kita bisa menentukan nilai dari molalitasnya. Oke, kita lanjut sekarang soal kedua, A bagian 2, yaitu adalah kita diminta untuk menjelaskan menentukan nilai fraksi mol. Oke. Oke, kelihatan ya. Seganti dulu. Itu kita diminta menentukan nilai dari fraksi mol. Ya. Fraksi mol dari sukrosa. Nah, fraksi mol sukrosa kita tahu dia adalah mol sukrosa ya dibagi dengan mol total. Mol total adalah mol sukrosa ditambah mol air. Dan masalah di sini kita nggak tahu kan molnya berapa. Yang kita tahu adalah data kemolalan. Berarti seakan-akan kita mengkonversi kemolalan menjadi fraksi mol. Nah, karena kita tahu molalitas adalah mol sukrosa dibagi massa air
dalam kilo. Nah, kita bisa mengasumsikan. Misalkan kita bikin asumsi massa air biar gampang adalah 1 kilo. Karena masih 1 kilo, otomatis kita tahu mol dari sukrosa adalah 64,7 mol. Berarti kan 64,7 molal, ini M, ini 1, maka otomatis ini akan sama dengan 64,7 mol. Berarti bagian atas sudah kita dapatkan. Ini sudah. Nah, sekarang berapa mol airnya? Nah, mol air, karena kita tahu 1 kilo, maka mol air sama dengan massa air dibagi Nm. Massa air 1 kilo, ingat ketika ngitung mol itu mol itu harus dalam gram. Berarti 1000 kilo dibagi dengan 18 mm air sama dengan 55,4 mol. Nah, dari sini kita bisa hitung fraksi mol sukrosa ya akan sama dengan 64,7 dibagi dengan 64,7 ditambah dengan 55, ya. Kalau kita coba selesaikan 64,7 55,4 dibagi 64,7 yaitu sekitar 0,54 ya. Nah, kalau misalnya soal ditambah berapa fraksi mol air, ya kita bisa hitung dengan cara yang sama, atau kita cukup fraksi mol air ditambah fraksi mol sukrosa sama dengan 1, sehingga fraksi mol air sama dengan 1 dikurangi ini, yaitu 0,46 jika ditanyakan. Oke, itu adalah bagian B. Jadi kemarin Bayu terjebak adalah karena nggak tahu molal, nggak tahu berapa masanya, jadi bingung menentukan kemolalannya. Oke, kita masuk ke yang bagian B. Nah, tentukan persen massa. Oke, sebenarnya kalau kita melakukan konversi unit ya, poin paling penting adalah kita tahu definisi dari masing-masing unit atau satuan. Oke, sekarang diminta persen massa. Oh, ini salah. Persen massa dari sukrosa. Persen massanya itu adalah, ingat definisi adalah massa sukrosa dibagi massa total kali 100%. Nah, ini sudah biru nggak terlalu jelas. Oke, saya pakai sama aja. Oke, massa sukrosa kita nggak tahu. Yang ada adalah kita tahu mol sukrosa dari asumsi tadi. Nah, sekarang ya kita bikin hubungan antara mol sukrosa dengan massa sukrosa. Kita tahu massa sukrosa, ya, massa itu adalah, ini simbol massa sama molar itu sering ketukar ya. Saya pakai mas aja ya. Ya, dari sukrosa itu akan sama dengan mol dikali mm, ya kan? Molnya 64,7 dikali dengan 180 ini. Maka hasilnya adalah 4,7 dikali dengan 180, 11.646 gram ya. Nah, sekarang berapa massa air? Kita mengasumsikan massa air 1 kilo ya. Jadi kita tadi massa total itu adalah 11.646 ditambah 1000 gram, yaitu adalah 12.646 gram.
Nah, dari situ kita bisa hitung persennya berapa. Nah, itu kita balik ke sini. 11,646 dibagi dengan 12,646 dikali 100. Kalau kita coba selesaikan, ditambah 1000 dibagi 11,646. 90,6%. Atau kalau mau ya kita bulatkan 91%. Ya. Jadi dia adalah 91%. Sangat pekat ya, karena soal juga dikatakan dia pekat. Oke. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Tentukan titik beku. Oke, titik beku kita udah tahu bahwa titik beku delta TB ya perubahannya adalah KB kali M kali delta TF sama dengan KF kali M kali I. Jadi seperti kita udah familiar dengan ini, delta TB sama dengan delta TF ya sama dengan KF kali M kali I. Delta F yang ditanyakan, KF-nya ada 1,86 dikali M-nya adalah 64,7 dikali dengan I-nya. Ingat dia non elektrolit, maka I-nya sama dengan 1. Maka kalau kita selesaikan, 1,86 dikali 64,7 120,3. Nah, sekarang ini adalah perubahan titik beku. Berapa titik bekunya? Ingat, titik beku itu penurunan ya. Berarti dia harus lebih rendah dibandingkan aslinya. Aslinya air adalah 100. Maka kita tahu berarti TF larutan adalah aslinya TF air dikurangi dengan delta TF. Itu adalah 100, 0, airnya 0 dikurangi dengan 120,3 derajat Celcius minus 120,3 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya ya, yaitu adalah menentukan di soalnya ditanyakan berapa ke dalam 1 molar larutan sukrosa ditambahkan sejumlah air sehingga menghasilkan volume akhir sebesar 2,5 liter. Tentukan masa jenis larutan sukrosa. Tentukan tekanan osmosis larutan sukrosa pada suhu 37. Oke, sebenarnya soal ini tidak bisa dikerjakan. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Karena ada data yang kurang. Coba. Awalnya ini kondisi 1 ya, kondisi 1 ya, kemolalan 1 itu adalah 64,7. Kita nggak tahu berapa masanya, kita juga nggak tahu berapa volumenya karena nggak dikasih tahu di soal. Kemudian ditambahkan air sehingga menjadi volume, kita tahu volume 2-nya adalah 2,5 liter. Nah, karena untuk ingat tekanan osmosis oleh T sama dengan M kali R kali T kali I. R-nya ada 0,082, T-nya adalah 37 derajat berarti 310 Kelvin, I-nya non elektrolit 1. Sekarang kita harus tahu M. Ini kasus pengenceran, akan berlaku M1V1 sama dengan M2V2. Pertanyaannya, kalau kita lihat M1V1 sama dengan M2V2, kita harus tahu volume awal ya. Atau kalau misalkan kalau mau molar 1 kali massa air 1, ini juga sama aja, sama dengan molar 2 kali massa air 2. Ini kalau pakai molar, ini juga harus ketahui massa awal. Jadi soal ini tidak bisa dikerjakan.
Nah, gimana kalau kita pakai asumsi? Nah, asumsi, jika soal bisa dikerjakan pakai asumsi, jika berapapun asumsi yang kita kasih, maka jawaban akhirnya harus menunjukkan angka yang sama. Di kasus sebelumnya, kita memasukkan 1 kilo. Teman-teman bisa aja mengganti dengan 100 gram, tapi jawaban akhir delta TB soal C akan sama, mau pakai asumsi 1 kilo, mau pakai asumsi 100 gram, bahkan asumsi 1 gram akan sama. Nah, di kasus ini kita nggak bisa pakai asumsi di sini. Karena pas pengecaran, kalau kita pakai 1 liter atau 1 kilo, akan berbeda hasilnya kalau kita pakai 100 mili. Ya, seperti itu. Nah, oke, kita buktikan sebentar. Oke, kita mau pakai asumsi 1 kilo kan, masa aja biar mudah untuk menghitung molalnya. Asumsi masa air 1 kilo. Kalau kita pakai asumsi ini, maka kita tahu mol tadi ini sama di pertemuan sebelumnya, mol dari sukrosa adalah 64,7 mol. Ingat soal nomor bagian A. Sehingga kalian diecerkan molnya nggak berubah, maka molar 2 sama dengan mol per volume kan ya, kemolaran 64,7 dibagi 2,5. Itu adalah 64,7 dibagi 2,5, 25,9. Kalau kita masukkan ke sini, nilai P-nya yang diperoleh adalah, kalau kita masukkan sini, ini adalah 25,9. Jadi kalau dikali dengan 0,08, 2 dikali dengan 310, tekanan adalah 657 atm. Oke, sekarang saya ganti asumsinya. Asumsi kedua, misalkan saya ganti, harus massa air 100 gram, 0,1 kilo. Maka di sini mol sukrosanya adalah tadi 10-nya 6,47 mol. Berarti kemolarannya adalah 10 juga. Kali 6,47 kan? Jadi 2,59 molar. Ya, jadi di sini tekanannya adalah 10 juga. 65,7. Kita bisa pakai asumsi bebas di sini. 1/5-nya, 1/2-nya, 2 kali lipat dan seterusnya. Semua angka akan bisa terwakili di sini. Jadi di soal D kita nggak bisa mengerjakan. Kita nggak bisa kerjakan dengan pasti jawabannya. Jadi nggak ada jawaban yang benar salah di sini. Bahkan kalau bisa angka sembarang pun harusnya benar. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Ini hampir sama. Ini hampir sama TDD. Yang agak beda di sini diketahui konsentrasi, ya, diketahui persen berat, kemudian diminta menghitung molar. Oke, saya hanya akan mengerjakan soal A karena B, C, D-nya akan sama. Jadi kita hanya akan membahas soal A saja karena B, C, D-nya sama. Oke, diketahui persen beratnya dari sukrosa adalah 55%. Jadi ini kalau tadi kita diketahui titik didih, molalitas, ngitung persen berat. Berarti dari molalitas ke persen berat. Sekarang kita balik persen berat ke molalitas. Oke. Nah, sekarang kita bisa pakai asumsi. Karena persen kita pakai asumsi 100 gram lah. Biar gampang. Karena persen berat. Karena maka dari sini kita tahu bahwa massa sukrosa 55 gram, massa air 45 gram. Nah, kita tahu molalitas itu adalah molal sukrosa itu adalah mol sukrosa dibagi dengan massa air dalam kilo. Nah, ini ada massa air udah ada, tapi ini masih gram, kita ubah menjadi kilo, 0,045 kilo. Berarti ini bisa langsung ke sini nanti. Nah, sekarang kita cari mol sukrosa. Diketahui mm, maka kita bisa hitung di sini
mol sukrosa sama dengan massa sukrosa dibagi dengan mm. 55 dibagi dengan 180. 0,3 mol. Jadi kita masukkan ke sini, sehingga di sini jadinya 0,3 dibagi 0,045, yaitu adalah 6,8 molar, ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita diminta untuk menentukan fraksi mol. Nah, caranya sama dengan tadi. Saya nggak akan bahas detail ya, karena secara prinsip sama. Untuk ngitung fraksi mol, ya, sukrosa berarti kita harus tahu mol sukrosa dibagi dengan mol sukrosa ditambah mol air, karena cuma dua zat. Ini sudah ada datanya, ini juga sudah ada, ya. Kemudian, nah, yang belum ada mol air. Nah, kita bisa cari mol air dari sini. Mol air sama dengan massa air dibagi mm air. 45 dibagi dengan 18 dan seterusnya. Jadi secara prinsip seperti itu. Kita saya coba 45 dibagi dengan 18, 2,5. Ya, jadi kalau diselesaikan di sini 0,3 dibagi 0,3 ditambah 2,5, jadi 2,8. Jadi jawabannya 0,1. Ya, 0,1. Oke, sekarang kita lanjut soal kedua, yaitu diminta menentukan gugus fungsi, mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa organik. Ini contohnya, ini adalah afigan, ya. Nah, kalau yang kasat mata yang paling gampang adalah OH, ya kan ya. Terus ini F. Nah, ini sering menjebak. Ini NH2O, NH2 pakai amina, CO, keton. Nah, pada ini satu pakai keton, ini C, itu baru dia keton. Oke, mungkin akan ada yang jawab ini, oke lah, dan atau yang ini ya. Yang penting dia bukan CH alfatik, CH dari alkana. Nah, ini jelas, ini alkohol karena OH. F adalah alkyl halida, ya. Ini apa? Ini adalah amida. Nah, ini mungkin akan ada yang jawab alkena, sebenarnya nggak tepat ya, tapi sudahlah, kita anggaplah ini bukan amina yang jelas, ya. Ini termasuk jenis imin sebenarnya, tapi karena dia aromatik maka dia lebih kompleks lah nama ini jenisnya. Ya, jadi ini sebenarnya tidak terlalu tepat lah, mungkin kita hanya bisa ngasih nama 3 lah yang confirm. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir. Nah, di sini kita diminta untuk membuat struktur dari nama dan nanti membuat nama dari struktur. Oke, ada ceritanya, langsung aja diminta menentukan struktur dari etanol. Kita diminta untuk menentukan struktur dari etanol dan juga menentukan rumus kimia. Rumus kimia itu adalah rumus molekul, ya. Oke, sekarang kita jawab dulu strukturnya karena lebih mudah. Etanol. Oke, etanol, kita tahu bahwa etanol itu adalah ol, maka dia alkohol. Alkohol, maka dia ada OH. Eta, metana, etana, maka dia 2 karbon. Maka kita bikin
saya tulis ya, CH3 CH2, kemudian ada OH. Ini adalah struktur dari etanol. Kita juga boleh menggambar seperti ini, tidak ada masalah, terserah. Nah, sekarang diminta rumus kimia. Rumus kimia itu adalah rumus molekul. Itu menggambarkan berapa jumlah atom dari masing-masing unsur. Secara organik itu biasa CH dulu, baru habis itu abjad. Sekarang C 1 2, ada 2 karbon. H 3 2 5 6. Oksigen ada 1. Seperti itu. Itu adalah yang pertama. Oke, kemudian berikutnya kita diminta untuk menentukan rumus kimia dari etil heksanoat. Gambarkan strukturnya. Oke, nah ini agak lebih menantang. Jadi kita diminta rumus kimia, sama lebih gampang kita kerjakan dulu strukturnya baru membahas rumus kimianya. Oke, etil heksanoat. Oke, nah sekarang ini adalah ester ya. Kalau ini adalah ester ya. Kalau kita ingat ester itu gugusnya lah R, CO, R aksen lah, karena bisa jadi beda. Ini adalah etilnya, yang ini itu adalah heksanoat ya. Nah, sekarang kita bikin bagian ini dulu. Heksanoat berarti 6 karbon, 6C. OAT itu adalah gugus oksigen ini. Jadi 6C kita bikin CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhir adalah CO. Ya, ini adalah heksanoatnya. Kemudian etil itulah CH2, C3. Atau kalau nggak mau panjang, kita juga bisa bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 CO. Nah, ini nggak ini biasa tekan dulu. Nah, seperti itu. Itu juga bisa. Nah, gimana rumus molekulnya? Ya, tinggal dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 16. O-nya 2. Ya, itu adalah rumus molekulnya. Oke, kita masuk yang terakhir. Di sini diminta menentukan struktur isomer dari asam heksanoat beserta namanya. Oke, jadi kita perlu tahu asam heksanoatnya dulu. Oke, karena ini diminta 3 buah ya, maka saya akan menggunakan diagram garis, bukan rumus terkondensasi. Oke, heksanoat berarti ada 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus digunakan asam CO, OH. Kok ini nggak terlalu kelihatan, saya geser sedikit. Oke, ini adalah asam heksanoat. Nah, karena isomer struktur, maka dia tetap dalam bentuk asam karboksilat. Nah, cara paling mudah untuk bikin isomer adalah kita kurangi aja. Jadi awalnya 6 rantai menjadi 5 rantai plus 1 cabang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Cabangnya taruh di sini misalnya. Kalau diminta nama, pasti asam karboksilat selalu dari nomor 1. Nomor 1 yang ada di C, CO gugusnya 1, 2,
3, 4, 5 plus ada 1 buah metil. Ya kan? Jadi namanya adalah asam 4 metil. Karena 5 sekarang pentanoat. Kalau yang berikutnya tinggal digambar lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pindahin aja ke sini. Jadi asam 3 metil pentanoat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir ya saya nggak akan gambar, cukup pindahkan aja ini kedua. Maka asam 2 metil pentanoat. Oke. Itu demikian pembahasan kuis 4 yang saya janjikan sebelumnya di grup. Yang lainnya ini mirip ya, etanol, asam butanoat, tadi 4 karbon, kemudian struktur etil butanoat, berarti silakan gambar etil butanoat, ini ester, kemudian bikin isomer strukturnya. Nah sekarang kita coba etil butanoat. Ya bebas aja teman-teman bikin, tulis sekilas aja. Saya akan hanya bahas etil butanoat. Saya nggak tahu bisa sampai 3 nggak, kita coba aja. Etil butanoat. Jadi kita bikin butanoat 1, 2, 3, 4 CO, kemudian etil. Nah seperti ini. Nah kita mau bikin isomer, ya udah coba kurangi jadi 2. Tapi ini tetap kurang jadi 3, 1, 2, 3. Tapi dia sangat cabangin di sini. Oke, yang pertama kasih namanya silakan. Namanya berarti ini adalah etil. Etil 1, 2, 3. 2 metil propanoat. Nah, terus yang lainnya gimana? Nah, ini kita kurangi 2. Nah, masa cabangnya nggak ada lagi nih cabangnya. Nah, bisa juga kita tetap bikin 3 seperti ini. 1, 2, 3. Ya, propanoat. Tapi kita pindahkan ke sini. Jadi sekarang ini propil. Ini adalah propil karena 4 karbon, 3 karbon. Maka ini adalah propil, propanoat. Ya. Ini dipisah ya karena ini bukan gugus fungsi, bukan gugus biasa. Ini menunjukkan dia alkyl dari ester, makanya dipisah, bukan digabung. Tidak seperti ini metil propanoat. Nah, berikutnya karena sudah ini bisa pindah ke sini, namanya lebih susah namanya. Ini bisa kita jadiin 2, berarti etanoat, tinggal ini pindah ke sini jadi butil etanoat dan seterusnya. Oke, itu saja dari saya. Selamat UAS besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.